Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Huda yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, apa kabar, sehat? Sehat semuanya. Ibu-ibu sehat, Bu? Banyak ibu-ibunya nampaknya, ada 30 orang. Ya, 30 orang itu. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian hadis Arba'in Imam An-Nawawi rahimahullah. Subuh ini sampai pada hadis yang ke-32. Yang ada buku, buka hadis 32. Tak terasa sudah hadis 32. Dalamnya ini isinya 42 hadis. Berarti kalau selesai 32 ini tinggal 10 hadis lagi. Lalu hadis yang 1 sampai 31 kapan? Sudah lama dulu, sudah sejak tahun 2024. Mulai dari Musola Al-Hidayah kita mulai, dan semuanya ada tersimpan. Bisa dibuka di YouTube Azhir wal Mustaqim Official. Subscribe, like, and share. Sudah tersimpan di situ. Nanti siapa yang mau lihat hadis yang dari 1 sampai 31 ada. Hadis yang ke-32, an Abi Sa'idin Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, nama aslinya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi nama dia Sa'ad, nama ayahnya Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ayahnya ini juga seorang sahabat Nabi. Beliau ikut perang Uhud, ayahnya ikut perang Uhud dan syahid ketika perang Uhud. Malik bin Sinan. Ketika perang Uhud, usia Sa'ad bin Malik, atau yang lebih dikenal nama masyhurnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, kalau Abu Sa'id Al-Khudri mungkin sering kita dengar, karena beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Sa'id Al-Khudri ketika perang Uhud tahun ke-3 Hijriah, ketika ayahnya itu ikut perang, dia pun ingin ikut, tapi tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Karena waktu itu usianya baru 13 tahun. Jadi anak umur 13 tahun waktu itu sudah semangat ingin ikut berjihad, tapi tidak diizinkan. Lalu ternyata setelah perang itu ayahnya syahid, wafat, maka dia jadi anak yatim. Dan kehidupannya susah setelah itu. Tak ada orang tuanya meninggalkan harta ayahnya itu. Kemudian
pada tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. 10.000 pasukan gabungan Quraisy, Ghatafan dan Yahudi datang ke Madinah, ingin menyerang kota Madinah. Atas saran dari sahabat Salman Al-Farisi, digalilah parit di sekeliling kota, tak bisa masuk. Dan Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu ikut. Nah, itulah perang pertama dia ikut. Waktu itu umurnya sudah 15 tahun. Usianya 15 tahun, jadi dia boleh ikut berperang. Dan itu perang pertama yang dia ikuti. Setelah itu semua peperangan yang diikuti oleh Nabi dia pun ikut, tak ada tinggal sama sekali. Tahun ke-6 Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin ingin datang ke Makkah untuk umroh tapi dihalangi. Itu dia ikut. Tahun ke-7 umroh qadha dia ikut. Tahun ke-8 Fathu Makkah dia ikut. Kemudian perang Taif, perang Hunain, ikut semua dia. Sampai total 12 kali dia ikut berperang bersama Nabi. Tak ada dia mau tinggal satu pun untuk menebus, karena waktu perang Uhud dia tak bisa. Jadi kita pun bisa juga begitu. Dulu kita ketika masih bekerja, masih aktif, tak sempat ikut majelis-majelis ilmu ini, tak sempat ikut pengajian ini. Maka setelah pensiun kita tebus semua itu. Asal ada pengajian, asal ada majelis taklim, ikut kita. Dulu ketika masih belum hijrah, masih belum taubat, tak pernah kita ikut pengajian. Maka setelah hijrah kita ikuti semua pengajian, jangan sampai ada yang tertinggal macam sahabat Nabi. Kemudian beliau ini orang asli Madinah, dari suku Khazraj, asli orang Madinah, Ansor. Meskipun beliau orang Ansor, berarti punya rumah di Madinah, tapi beliau selalu dekat dengan ahli suffah, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi yang tak punya rumah. Jadi beliau sering bergaul dekat dengan orang-orang yang tinggal di Madinah, di Masjid Nabawi yang tak punya rumah, dekat beliau dengan mereka. Kemudian umurnya pun termasuk panjang. Beliau wafat tahun 74 Hijriah. Lahirnya 10 tahun sebelum Hijriah. Wafatnya 74 Hijriah. Berapa usianya Nopal? 84. Mas Darul fokus, konsentrasi. Nopal belum sarapan ya. Usia 84 tahun beliau wafat, dimakamkan di Baqi, Madinah. Itu tentang periwayat hadisnya. Ketika Nabi wafat usianya 21 tahun. Jadi dia sebaya dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sama sekitar 20-21 umurnya ketika Nabi wafat. Jadi pemuda, sahabat dari golongan yang masih muda. Nopal berapa umur? 20. Berarti pas sebaya Nopal lah ini. Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi wafat, pemuda. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis, termasuk salah satu dari 7 sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau nomor 7-nya. Nomor 1 itu Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau yang ke-7. 1200 hadis beliau riwayatkan. Jadi pemuda itu zaman Nabi berperan. Itu tentang periwayat hadisnya. Sekarang masuk kita ke hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ini hadis ini langsung didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri langsung. Apa kata Nabi? La dharra wa la dirara. Nah, jadi hadis ini yang subuh ini pendek sekali. Mungkin ini hadis paling pendek yang kita bahas. La dharra wa la dirara. Satu kalimat, 4 kata. Hadisnya pendek. Jadi Nabi itu diberikan oleh Allah keutamaan namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat, pendek, tapi maknanya dalam. Maknanya mencakup segala aspek. Beda sama kita. Kita cakap, kita panjang, banyak, tak ada isinya. Kalau Nabi sedikit cakapnya, tapi bermakna. Banyak mencakup makna. Nah, jadi ini salah satunya. Hadis ini salah satunya. Termasuk jawami'ul kalim. Kalimat yang singkat, pendek. Imam Abu Daud mengatakan bahwa hadis ini menjadi salah satu dasar atau poros dalam fikih. Hadis yang pendek ini menjadi salah satu poros dalam fikih, dasar nanti untuk mengambil hukum-hukum permasalahan dalam kehidupan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Dia termasuk hadis yang dipakai dalam usul fikih untuk mengambil satu hukum. Jadi kalau dalam akhlak ada 4 hadis sebagai dasar porosnya. Kalau dalam akhlak, hadis yang pertama itu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, tentang menjaga lisan, tentang berbuat baik kepada tetangga, tentang berbuat baik kepada tamu. Itu hadis tentang akhlak. Yang kedua, la taghdab, jangan marah. Juga menjadi dasar dalam akhlak. Kemudian yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis tentang mencintai saudara. Mencintai saudara sesama muslim seperti mencintai diri sendiri. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dalam akhlak 4 hadis ini yang menjadi pilarnya, porosnya, dasar. Tapi kalau dalam fikih ada 5 hadis dalam fikih yang menjadi porosnya. Yang pertama hadis innamal a'malu binniyat, segala amal itu tergantung dari niat. Yang kedua, innal halala bayyinu wa innal harama bayyinun, halal dan haram itu sudah jelas tentang hukum. Yang ketiga hadis inilah la dharara wa la dirar, jangan berbuat mudarat. Hadis yang keempat ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Hadis yang kelima, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang jauhi, apa yang diperintahkan laksanakan. Nah, 5 hadis ini menjadi poros dalam masalah fikih. Jadi termasuk hadis yang kita bahas subuh ini. Jadi walaupun pendek, dia menjadi dasar, kedudukannya tinggi. Nah, jadi tadi sudah periwayat hadis, sudah kedudukan hadis, sudah. Kemudian selanjutnya makna hadis. La dharara wa la dirar. Dharar, bahasa kitanya mudarat. Mudarat, jangan berbuat mudarat. Yang termasuk mudarat itu apa saja? Yang pertama, bahaya, sesuatu yang bahaya.
Yang kedua, merusak segala sesuatu yang merusak. Yang ketiga, mengganggu segala sesuatu yang mengganggu. Yang keempat, merugikan segala hal yang merugikan. Itu termasuk mudarat. Jangan lakukan. Jangan lakukan yang membahayakan, jangan lakukan yang merusak, jangan lakukan yang mengganggu, jangan lakukan yang menyakiti. Jadi ada 5 maknanya mudarat. Padahal apa saja. Kita jangan melakukan bahaya itu, merusak, mengganggu, menyakiti pada apa saja. Pada 5 perkara. Syariat Islam ini diturunkan oleh Allah, hukum-hukum, perintahkah, larangankah, hukumankah, itu untuk menjaga 5 yang dijaga. Yang pertama, hifzuddin, untuk menjaga agama. Jadi syariat, hukum-hukum, perintah, larangan itu untuk menjaga agama. Apa contohnya menjaga agama? Melaksanakan ibadah. Sholat itu menjaga agama. Puasa menjaga agama. Dakwah menjaga agama. Majelis ilmu juga termasuk menjaga agama. Menjaga agama ini dari aliran sesat, supaya tidak rusak agama ini. Maka yang pertama yang dijaga itu agama. Maka dari situ muncullah hukum-hukum. Dilarang murtad, pindah agama setelah masuk Islam. Masuk Islam tak ada paksaan. La ikraha fid din, tak ada paksaan dalam masuk Islam. Tapi setelah masuk tak boleh keluar lagi. Apa gunanya? Menjaga agama tadi, supaya tidak jadi main-main. Kalau melanggar, apa hukumannya? Orang yang murtad, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh, bunuhlah, kata Nabi. Jadi hukum bagi orang yang murtad, hukum pancung, hukum mati. Untuk apa? Menjaga agama tadi. Bagaimana pula dengan orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah tadi? Salat. Apa hukuman bagi orang yang tak salat? Untuk menjaga agama tadi, maka muncul hukuman. Dalam menurut para ulama, orang yang tak salat hukumnya, orang yang tak salat ini ada 2 macamnya. Yang pertama, dia tak salat karena memang betul dia mengingkari kewajiban salat. Salat ini tidak wajib. Kalau dia mengingkari, berarti dia sudah kafir. Hukumannya sama, hukuman mati, hukuman pancung, bunuh. Yang kedua, orang yang tak salat karena malas. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tak salat karena malas diperingatkan, dia diajak salat 3 kali, tak mau juga, hukumannya sama, hukuman pancung. Itu kalau ditegakkan syariat Islam. Jadi orang-orang yang tak salat, kalau sempat ditegakkan hukum Islam, banyak ala kepala berserakan di kampung. Tujuannya apa? Menjaga agama, supaya orang tak sepele dengan agama, perintah agama. Apa dalilnya kalau orang yang tak sholat itu harus dihukum pancung? Hadis Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas, pembeda antara orang yang musyrik, orang yang kafir dengan orang yang muslim itu adalah sholat. Meninggalkan sholat. Kalau sudah ditinggalkan sholat, berarti tak ada lagi bedanya.
Sudah sama berarti kafir. Al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Nah, itu makanya hukumnya sama dengan yang murtad. Itu syariat ini untuk menjaga agama. Jadi orang yang tidak sholat, dia sedang merusak agama. Dia sedang melakukan mudarat dalam agama ini. Nah, ini hubungannya dengan hadis tadi. La dharra wa la dirar. Jangan berlaku mudarat dalam agama. Jangan membahayakan agama. Jangan merusak agama. Maka orang-orang yang mengajarkan aliran sesat itu hukumannya pun sama, harusnya dipancung. Aliran sesat yang mengaku nabi, maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah kan diperangi yang mengaku nabi, Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, diperangi mereka sampai mati supaya agama ini terjaga. Itu yang pertama, menjaga agama. Jangan berbuat mudarat dalam agama. Yang kedua, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa. Maka tak boleh membahayakan jiwa orang lain. Tak boleh menghilangkan jiwa orang lain. Kalau sampai dilakukan, hukumnya apa? Hukumnya qisas, sama, jiwa dengan jiwa. La yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 perkara, salah satu dari yang 3. As-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah tapi berzina. Wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa dengan jiwa. Wa tariku li dinihi, orang yang murtad tadi. Nah, itu boleh halal darahnya. Untuk apa hukuman ini? Supaya menjaga jiwa, supaya orang tidak mudah saja membunuh, menyakiti orang lain. Di antara lagi menjaga jiwa, tidak boleh menyakiti, menghilangkan jiwa orang lain dan jiwa kita sendiri, membunuh diri sendiri. Nah, itu makanya ada larangan membunuh diri. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, siapa yang menjatuhkan dirinya dari atas gunung, bukit, terjun dia dari atas bukit lalu mati dia, fahuwa fi nari jahannam, maka dia berada di neraka jahannam. Dan di neraka jahannam itu kerjanya itu saja, tak berhenti-berhenti, naik ke atas bukit terjun, naik ke atas bukit terjun selamanya. Nah, orang yang bunuh diri. Kalau gantung diri bagaimana? Sama, nanti di neraka jahannam pun dia selalu menggantung diri. Tak boleh menyakiti diri, tak boleh menyakiti diri orang lain. Menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul aqli, menjaga akal. Menjaga akal. Maka ada perintah menjaga diri dari perbuatan yang bisa merusak akal kita. Apa yang bisa merusak akal? Narkoba. Apalagi? Khamar. Segala yang menghilangkan akal. Kalau zina tak menghilangkan akal, berakal-akal. Segala yang memabukkan, maka di perintah Allah dalam surah Al-Maidah ayat 91, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan. Perbuatan khamar, berjudi, mengundi nasib,
berkurban untuk berhala, itu semua adalah perbuatan setan. Wajtanibuh, jauhi, la'allakum tuflihun, supaya kamu termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Perbuatan khamar, judi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Ada bapak-bapak lihat orang yang hobinya judi, khamar, tapi rajin salat? Ada Pak? Biasanya jarang. Kalau sudah ahlinya judi, khamar, itu sholat jauh sekali. Kecuali kalau sudah taubat. Jadi perbuatan itu menjauhkan kita dari mengingat Allah, menjauhkan kita dari sholat. Tadi disebutkan narkoba, tak ada ayat tentang narkoba, tapi ayatnya umum. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Wa ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun, sedikit atau banyak tetap haram. Kita coba pula seteguk kan, bismillah, pakai baca bismillah pula. Yang ada yang seperti susu itu haram, walaupun cuma seteguk, sedikit banyak haram. Nanti di toko-tokoi pula sama kawannya, coba aja lah sedikit, tahu nopal nanti kan, gabung-gabung sama kawannya, apa coba sedikitnya ndak apa-apa nih katanya. Cubu-cubu, sedikit atau banyak sesuatu yang haram itu tetap haram. Untuk menjaga akal, kalau dilanggar bagaimana? Apa hukumannya? Dalam hadis disebutkan hukuman bagi orang yang mabuk minum khamar itu dicambuk 40 kali. Zaman Nabi dicambuk 40 kali, zaman Abu Bakar dicambuk 40 kali, zaman Umar dicambuk 80 kali. Tambah oleh Umar, didobel. Untuk apa ada hukuman? Untuk menjaga akal. Jadi orang yang sedang khamar, suka mabuk, dia sedang berbuat mudarat bagi akal ya, merusak akal ya. Ini hadis tadi, la dharara wa la dirara. Kemudian yang keempat, apalagi yang dijaga dengan syariat ini? Hifzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan, maka dilarang wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, karena zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi larangan zina itu untuk menjaga keturunan, supaya tak rusak keturunan. Kenapa bisa rusak keturunan dengan zina? Ini ceritanya. Berzinalah seorang laki-laki dan perempuan, lalu hamil dia, dinikahkan, baru nikah Januari April sudah melahirkan. Paket ekspres. Sekarang bukan hanya pengiriman saja yang ekspres, melahirkan pun bisa ekspres. Lalu lahir anak perempuan. Setelah besar anak itu, tiba masanya menikah, dinikahkan pula oleh ayahnya tadi yang hamil di luar nikah. Maka ketika dia menikah, tak sah nikahnya, orang lain tak ada yang tahu, dia pun berhubungan, melahirkan anak. Begitu seterusnya, sampai kalau sudah mati tadi orang tua tadi, tak ada yang ngasih tahu, tak akan berubah berapa keturunan. Makanya berzina itu merusak keturunan. Kalau yang laki-laki yang lahir bagaimana? Laki-laki yang lahir
Setelah itu lahir adiknya yang perempuan, meninggal ayahnya, diwalikan oleh abangnya tadi, anak pertama yang di luar nikah tadi. Kalau dia tak tahu, dinikahkan ya adiknya tadi, tak sah, maka mereka berzina terus, keturunannya berzina, begitu seterusnya. Nah, itu bahayanya zina. Maka larangan berzina itu untuk menjaga keturunan. Kalau dilanggar apa hukumannya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina yang belum menikah dicambuk 100 kali supaya ada efek jerah. Bagi yang sudah menikah, tadi disampaikan hadisnya, halal darahnya. Kalau sudah menikah berzina. Untuk apa hukuman ini berat? Untuk menjaga keturunan supaya tak rusak. Maka orang yang berzina, dia sedang berbuat mudarat, dia sedang berbuat mudarat, kerusakan. Yang kelima, hifzul mal, menjaga harta. Menjaga harta. Tak boleh mengambil harta orang lain secara batil, tanpa hak, mencuri, merampok. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan bagi yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Hukumannya potong tangan. Tapi ada syaratnya. Mencuri yang potong tangan ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, yang mencuri itu sudah balik berakal. Sudah balik dan berakal. Orang gila tidak, anak-anak tidak. Yang kedua, barang yang dicuri nilainya paling sedikit 1 nisab. 1 nisab zakat, 85 gram emas. Kalau di bawah itu tidak dipotong. Tapi kalau sudah 300 triliun, itu kepalanya pun potong. Koruptor itu. Kemudian barang yang dicuri itu dicuri di tempat penyimpanannya, bukan ditelantarkan, bukan karena kelalaian yang punya, karena barang itu disimpan di rumah lalu masuk pencuri. Dan barang yang dicuri itu tidak punya orang yang mencuri, atau tidak ada jalan bisa menjadi milik dia barang itu. Misalnya antara orang tua dan anak. Kalau anak mencuri uang orang tua tidak dipotong tangan, atau sebaliknya, suami dan istri tidak potong tangan. Nah, jadi ibu-ibu yang sering mencuri uang suaminya aman, tak potong tangan. Alhamdulillah. Hukuman-hukuman tadi kalau ditegakkan syariat Islam, kalau di tempat kita ini tak bisa. Kalau suatu saat nanti berdiri kembali khilafah, ditegakkan syariat Islam, baru orang yang sholat sengaja tak sholat diperingatkan 3 kali, tak mau sholat langsung dipancung. Kalau ada yang dipancung sekali yang tak sholat tuh yakin penuh masjidnya, ya Pak, penuh, meledak masjidnya, muat lagi karena takut. Jadi hukum-hukum Allah itu untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Jadi tak boleh berbuat mudarat dalam 5 ini. Tak boleh. La dharara wa la dhirara. Dah apa hadisnya? Pendeknya ini,
Coba dong sama-sama dihafal. Ikuti. La darara wala dirar. Nanti sampai rumah ditanya anak, ditanya cucu, ayah ada hafal hadis? Adalah. La darara wala dirar. Pendek ya? Ya jadilah. Itulah hadis paling pendek dalam arba'in. Jangan berbuat mudarat. Nah, sekarang ini kan dua kata berbeda. La darara wala dirar. Beda barisnya. Menurut sebagian ulama maknanya sama saja. Sama-sama jangan berbuat mudarat. Kenapa diulang dua kali? Supaya menegaskan, penegasan. Tapi sebagian ulama yang mayoritas menurut mereka beda maknanya, dororo dan diroro. Beda. Apa bedanya? Ada yang berpendapat kalau dororo itu memudaratkan orang yang tidak memudaratkan kita. Orang itu tak ada salah apa-apa, tiba-tiba kita ganggu, tiba-tiba kita sakiti. Doror. Tapi kalau diroro, membalas orang yang menyakiti kita. Nah, itu bedanya. Kalau diroro, orang itu sudah menyakiti kita, lalu kita balas menyakiti dia. Bapak pernah naik motor malam hari? Malam itu kalau kita naik motor, kadang ada yang menembak mata kita dengan lampu yang luar biasa silaunya. Itu doror, menyakiti orang yang tidak menyakiti. Lalu ketika Bapak balas juga, menembak matanya juga, nah itu diror. Paham kan? Membalas orang yang menyakiti kita, diror. Nah itu makna yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa doror itu mudarat pada diri sendiri, sedangkan diror mudarat pada orang lain. Doror kita memudaratkan diri sendiri, diror kita memudaratkan orang lain. Pendapat yang ketiga, doror itu memudaratkan tanpa ada niat, tidak sengaja. Kemudian diror memudaratkan dengan sengaja, memang sudah diniatkan betul. Nah itu bedanya. Jadi intinya diniatkan tak diniatkan pada diri sendiri atau orang lain, tak ada salah orang ataupun ada salah orang, la dororo wala diroro, tak boleh. Apapun ceritanya pokoknya tidak boleh memudaratkan. Paham? Membalas orang tak boleh, kecuali memang dia sudah pantas mendapat hukuman, kecuali memang hakim yang memutuskan dia dihukum kisos tadi, diputuskan hakim dia harus dipancung, nah itu baru boleh. Diputuskan dia harus dipotong tangan, baru boleh. Diputuskan dia harus dipenjara, baru boleh. Tapi kalau kita sendiri tak boleh. Dirusak orang, tetangga, kelahi dengan tetangga, dilemparnya rumah kita, pecah kaca, apa boleh kita lempar juga rumah dia? Tak boleh. Tak boleh membalas, tapi tadi sudah disampaikan, tak boleh membalas mudarat dengan mudarat, karena tak ada faedahnya. Dilemparnya hancur rumah kita, rumah dia hancur, sama-sama rugi. Jadi bagaimana kalau ada orang merusak harta kita, tinggal kita minta ganti rugi saja, minta ganti rugi, tak perlu kita membalas merusak harta dia, karena tak ada manfaatnya. Kadang kan kita ada juga, begitu rusak mobil kita, tabrak, kita rusak juga mobil dia. Kalau begal lain lagi. Kalau begal kita membela diri. Itu boleh, itu membela diri, itu wajib kita membela diri, mempertahankan harta jiwa.
Itu. Paham ya? Jadi tak boleh apapun ceritanya melakukan mudharat, walaupun itu membalas. Jadi dari hadis yang pendek ini muncullah kaidah fikih. Namanya kaidahnya ad-dararu yuzal. Segala mudarat itu harus dihilangkan. Menghilangkan segala bentuk mudarat, berusaha kita menghilangkannya. Kaidah umum dalam fikih. Nanti muncul kita hadapi dalam kehidupan kita jumpai. Inilah dalilnya. Segala macam bentuk mudarat hilangkan. Dari kaidah yang umum ini muncul lagi beberapa kaidah turunannya. Yang pertama, ad-dararu yudfa'u ala qadril imkan. Mudarat dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tak bisa dihilangkan seluruhnya. Contoh, kadang biasanya dengan contoh ini lebih mudah kita pahami. Nabi Yusuf, beliau menjadi bendahara waktu itu di negeri Mesir. Padahal waktu itu Mesir masih pemimpinnya orang kafir, kan? Belum Islam waktu itu, belum masuk Islam. Tapi Nabi Yusuf ikut menjadi bendahara, menjadi pejabat di negeri itu. Padahal waktu itu negeri itu masih kafir. Ini dalilnya boleh kita ikut dalam suatu sistem yang sistemnya kafir punya. Memang kita tak bisa merubah seluruhnya, tapi paling tidak ada yang bisa kita rubah nanti. Oh, jadi anggota dewan itu kerjanya makan haram saja? Tak semua. Maka masuklah orang-orang baik di situ. Walaupun tak bisa dia merubah semua sistem itu, paling tidak ada yang bisa dia lakukan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak, nanti semua yang jahat masuk. Ini dalilnya. Yang mau masuk politik menjadi anggota dewan, ini dalil. Oh, jadi PNS itu kerja korupsi waktu saja. Tak maulah jadi PNS, banyak makan haramnya. Tak semua masuk di situ. Kalau meyakin bisa jadi baik, masuk. Robah sebisa kita, semampu kita. Kaidah yang kedua, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Suatu mudarat itu tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang baru, dengan mudarat yang lain. Misalnya orang yang miskin. Ada dua orang yang miskin, sama-sama miskin. Lalu yang miskin yang satu ini ada hartanya sedikit, dikasihkannya ke kawannya yang miskin tadi, supaya yang misalnya makanannya cuma satu, dikasihkannya ke orang ini. Lalu dia mau mudaratkan dirinya sendiri, tak boleh. Walaupun dia mau membantu ini, tapi dia sudah memudaratkan dirinya. Dia hilangkan mudarat kawannya, tapi dia memudaratkan dirinya sendiri. Tak boleh. Kemudian yang ketiga, ad-dararul akbaru yuzalu bid-dararil asghar. Menghilangkan mudarat yang besar dengan mudarat yang kecil. Jadi ketika ada dua hal sama-sama mudarat, mana yang lebih kecil itu yang diambil. Mengambil mudarat yang paling kecil. Apa saja contohnya? Ketika Nabi, ada orang Arab Badui masuk ke dalam masjid, kencing dia dalam masjid. Itu kurang ajar ya orang Arab Badui. Kencing dia dalam masjid. Sahabat yang lain sudah sibuk ingin melarang, ingin mengusir, tapi kata Nabi biarkan. Kenapa dibiarkan Nabi? Karena kalau sempat dia diusir, dia sedang kencing, diusir, berserak kemana-mana kencing itu. Maka dibiarkan. Jadi satu tumpuk situ saja. Kemudian diminta Nabi ambilkan air, disiram. Mengambil mudarat yang lebih kecil. Kemudian kalau sempat kita suatu saat
harus memilih, tak ada makanan lagi, tapi adanya cuma dua, satu bangkai kambing, satu anjing segar. Anjing bukan, belum bangkai, anjingnya masih hidup, masih bisa disembelih. Satu bangkai kambing, mana yang dipilih Ustaz Adi? Yang lebih ringan kira-kira yang mana? Hah? Mana yang lebih ringan antara yang dua? Makanan lain tak ada. Kita mau mati, yang ada cuma bangkai kambing, anjing segar. Bangkai kambing, walaupun dia bangkai tapi masih kambing. Nah, iya, ketika kita dihadapkan dua pilihan yang sulit, sama-sama mudarat, tengok mana yang paling kecil mudarat. Masuk ke hutan, tiba-tiba nyasar, tak ada makanan, dicari-cari rusa, tak ada nampak, alah habis ditembak sama Pak Jul. Yang ada lewat babi, tengok babi lagi lewat, tengok lagi babi si hutan semua. Maka tangkaplah babi itu daripada mati. Tapi kalau sudah dapat nanti ayam ruak-ruak itu mah tinggalkan babinya. Ya, ini enak pula babi ini, lanjutkan. Jangan pilih mati, selamatkan jiwa. Tadi kan menjaga jiwa. Kemudian contoh yang lain, berbohong kepada istri. Istri berbohong kepada suami, suami berbohong kepada istri. Kalau itu untuk menyelamatkan hubungan pernikahan tadi, boleh berbohong. Ini kan sama-sama mudarat. Mudarat berbohong tak boleh, berbohong ini kan tak boleh. Tapi satu lagi menyelamatkan pernikahan. Misalnya pergi kita jalan, tiba-tiba ada perempuan yang menyapa. Mas katanya, loh rupanya mantan kita rupanya. Ditanya sama istri, siapa itu bang? Entahlah gitu bilang kan. Tak tahu. Jadi kok disapanya bang? Tidak tahu, mungkin tak kenal di mana. Tidak apa-apa berbohong. Tapi kalau bapak jelaskan nanti, itu mantan. Dulu 5 tahun kami pacaran sama. Udahlah habis. Daripada berantem kacau, lebih baik berbohong. Memilih mudarat yang terkecil. Kalau Bu Yaing ini paling sering dipakainya nih kaedahnya. Ada orang yang ngechat di HP, siapa tuh bang? Tanah konsumen katanya. Memilih pemimpin, misalnya pemimpin yang mencalon sama-sama kafir, akan mudarat dua-duanya. Sama-sama kafir, maka pilihlah mana yang kira-kira nanti agak baik gitu. Mana yang agak-agak baik itu dipilih. Tak ikut kita memilih, tak boleh. Kalau kata Tuan Guru, ada setan, ada iblis. Kita pilih setan. Kalau enggak, iblis nanti naik. Itu pula dalil kita ikut pemilu. Pemilu ini kan sistem demokrasi, ini sistem kafir punya. Cuma kita dipaksa ikut dalamnya, maka kita pilih mudarat yang paling kecil. Kita tetap ikut daripada yang terpilih, yang menjadi pemimpin itu orang-orang yang tidak layak. Itu pun sudah ikut kita, terpilih juga yang meleset. Nah itu contohnya. Dah, ada yang bertanya? Yang dekat dulu. Oh, iya iya iya. Jadi yang bagian khamar tadi, itu kan tadi meminumnya ya kan. Bagaimana pula dengan sopir yang mengantarkannya? Khamar ini 10 yang dilaknat. Lu'inatil khamru ala asyrati. Allah
Khamar dilaknat pada 10 hal. Aujuhin bi'ainiha, pada zatnya. Zatnya itu barangnya. Wa asiriha wa mu'tasiriha, orang yang memerasnya, pemerasnya. Kalau dulu anggur itu kan diperas. Nah, pekerja-pekerja yang memeras itu pun dilaknat. Wa bai'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilaihi wa akili samaniha wa syaribiha wa saqiha. Zatnya, pemerasnya, orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, penjualnya, pembelinya, orang yang membawakannya, pelayan yang membawakan ke meja, orang yang meminta orang lain membawanya, orang yang memesan, orang yang memakan hasil penjualannya. Nah, dia tak minum tapi dia menjual, buka kedai, dijualnya itu walaupun dia tak minum. Orang yang menjual, orang yang peminumnya, nah, peminum sudah jelas, dan orang yang menuangkannya. Ini tak minum nih, aku tuangkan sajalah, itu pun kena laknat. Semua yang berhubungan, pengedar, pemakai, pemasok, yang memproduksi, yang mengantarkan, kurir, semua sama dilaknat. Sama dengan riba. Riba pun begitu. Pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, sampai 2 orang saksi yang menyaksikan, semua sama. Yang lain? Silakan. Menjaga agama tadi salah satunya dengan mengedukasi masyarakat, dengan dakwah, dengan majelis ilmu. Itu makanya diadakan majelis-majelis ta'lim ini. Dan jangan sampai keluar dari syariat. Yang diajarkan itu, yang dipelajari itu jangan sampai keluar dari syariat. Kemudian tetap berpegang teguh pada syariat tadi. Dan kalau zaman modern sekarang kan tentu medianya yang diperbanyak, media sosial, untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin itu saja dok. Ya, itu sudah melenceng dari syariat berarti. Kita kembalikanlah kepada yang sesuai syariat saja. Kalau sholawat ya, kalau mau pakai musik pakai hadroh lah, jangan pakai DJ. Itu udah merusak agama itu namanya. Memang kadang banyak yang sudah menyeleweng. Makanya gunanya majelis taklim dibuat supaya jangan ada yang melenceng. Jamaah kita jangan ada yang melenceng, warga kita jangan ada yang ikut aliran sesat. Maka dibuatlah majelis taklim. Majelis taklim inilah salah satu cara untuk juga menjaga agama. Yang lain? Tadi ada kayaknya. Tak ada, saya tutup dah. Habis nih, 6:30. Menambah istri satu lagi. Menambah istri satu lagi. Nah ini. Itu pun termasuk dalam menjaga keturunan yang tadi. Supaya orang tidak berzina, maka itulah ada surah An-Nisa ayat 3 itu. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. An-Nisa ayat 3. Ayat itu turun untuk menjaga keturunan. Ada bapak ini yang punya tenaga macam kuda,
tak cukup satu ya. Maka supaya menjaga supaya jangan terjerumus ke zina, dibukalah pintu ini. Boleh tambah satu lagi. Ustaz Abdul Hadi boleh tambah 2 lagi. Supaya ini ustaz-ustaz ini biasanya agak berat cobaannya kalau di bidang ini. Makanya banyak ustaz-ustaz ini yang nambah 2, 3. Ustaz Abdul Hadi mungkin tidak lama lagi. Ini pulang dari 4 bulan ini kita tak tahu nih apa yang terjadi nanti. Entah bertambah lagi, entah apa ya kan. Nah, itu termasuk juga dalam menjaga tadi, menjaga keturunan. Dia bukan anjuran sunnah. Menambah istri 2, 3, 4 itu bukan anjuran, bukan sunnah, bukan dianjurkan, tapi itu pintu darurat. Pintu darurat. Sekarang banyak orang kita laksanakan sunnah Nabi, poligami. Itu saja yang semangat dia melaksanakan sunnah, sholat berjamaah tidak. Padahal sunnah yang paling besar itu sholat berjamaah. Poligami itu bukan sunnah, tapi pintu jalan keluar supaya tidak terjerumus ke dosa. Al-Hazaniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal ajal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jaddina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatizatina wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.